Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Ameliani dengan NIM 12421000096. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Apakah yang Anda ketahui tentang sinkretisme? Jelaskan bagaimana sinkretisme dapat memengaruhi masyarakat lokal. Menurut saya, sinkretisme adalah suatu upaya untuk menyatukan agama-agama di seluruh dunia dengan harapan terbentuknya suatu agama untuk seluruh umat. Dalam konteks masyarakat lokal, sinkretisme sering kali terjadi ketika dua atau lebih tradisi budaya atau agama bertemu dengan saling mempengaruhi. Sinkretisme memiliki banyak dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal, baik dalam hal identitas budaya, praktik keagamaan, maupun perubahan sosial. Lalu selanjutnya, proses ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk beradaptasi, berkembang sambil tetap menghargai warisan budaya mereka. Baik, kita lanjut kepada soal nomor 2. Apa yang menyebabkan terjadinya Arab Spring? Setelah terjadinya Arab Spring, banyak negara yang mencari cara untuk menyeimbangkan Islam dan demokrasi. Maka lahirlah Islam moderat. Apa motif dari Islam moderat? Menurut saya, Arab Spring adalah istilah Barat untuk menyebut kondisi di mana negara-negara Arab memulai transisi, yang awalnya adalah negara sistem monarki dan berubah menjadi sistem demokrasi. Arab Spring ini terjadi pada tahun 2011, menjadi awal kebangkitan gerakan massa untuk menuntut adanya perubahan tatanan sosial politik. Peristiwa politik penting di negara Arab tersebut terjadi karena beberapa faktor yang terlibat memengaruhi, di antaranya peran kelompok intelektual, baik itu Tunisia, Mesir, dan Suriah, serta pengaruh dari media sosial. Selain itu, efektifnya peran kedua faktor didukung dengan situasi sosial ekonomi dari ketiga negara tersebut. Dan motif Islam moderat setelah Arab Spring ini, yang pertama, pencarian keadilan dan keseimbangan. Karena Islam moderat ini menekankan pada prinsip keadilan, toleransi, dan keseimbangan kehidupan sosial serta politik. Lalu, yang kedua, ada integrasi dengan nilai demokrasi. Karena Islam moderat ini berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ajaran Islam, yang nantinya bakal mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga, menanggapi ekstremisme, karena pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi radikalisme dan menciptakan narasi yang lebih positif tentang Islam. Baik, langsung pada soal nomor 3. Setelah Utsmaniyah runtuh, kaum Islam menghadapi penaklukan yang menyebabkan inferioritas umat. Apa faktor penyebabnya dan apa yang muncul di tengah perasaan imperator ini? Nah, faktor penyebab inferioritas umat Islam itu yang pertama, runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah. Karena banyak wilayah yang sebelum berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah ini menjadi sasaran penjajahan oleh kekuasaan Barat. Lalu faktor yang kedua itu ada kolonialisasi dan penjajahan, yang disertai dengan upaya untuk mengubah budaya dan sistem pendidikan. Nah, yang ketiga ini ada perubahan sosial serta ekonomi, karena penjajahan membawa perubahan besar dalam struktur sosial ekonomi yang sering merugikan masyarakat lokal. Ya. Dan yang terakhir, pengaruh ideologi Barat seperti sekularisme dan materialisme yang mulai menyebar di kalangan Islam. Di tengah perasaan tersebut muncul berbagai gerakan kebangkitan. Yang pertama ada reformasi pemikiran, nasionalisme, dialog antar budaya, upaya pendidikan yang berusaha untuk mengatasi tantangan serta membantu kembali identitas serta kekuatan umat muslim. Lanjut pada soal nomor 4, mengapa penaklukan Konstantinopel sangat penting? Setelah mencapai puncak kejayaan pada abad 17, kekhalifahan Utsmaniyah mulai mengalami pengunduran. Dan faktor apa yang mengkontribusi pada pengunduran tersebut? Penaklukan Konstantinopel ini sangat penting karena menandai akhirnya Kekaisaran Bizantium, memberikan kontrol atas jalur perdagangan strategis dan memperkuat posisi Utsmaniyah sebagai kekuatan Islam. Dan faktor yang mengkontribusi pada pengunduran tersebut adalah ada krisis politik dan administratif. Artinya, Kekhalifahan Utsmaniyah ini mengalami masalah dalam hal administrasi dan pemerintahan, termasuk korupsi, nepotisme, dan ketidakstabilan politik.
Faktor yang kedua ada kekalahan militer, contohnya seperti Perang Australia dan Perang Rusia, yang mengurangi kekuatan militer dan pengaruh Utsmania di Eropa. Faktor yang ketiga ada revolusi dan kebangkitan nasionalisme. Faktor yang keempat ada perubahan ekonomi dan perdagangan. Hal ini berdampak negatif pada ekonomi kekhalifahan yang bergantung pada perdagangan. Faktor yang terakhir yaitu faktor kelima tentang modernisasi dan reformasi yang terlambat. Karena Utsmaniyah ini dalam mengadopsi reformasi dan modernisasi yang diperlukan untuk bersaing dengan kekuatan Eropa yang sedang berkembang. Baik, langsung saja pada soal nomor 5, jelaskan bagaimana dinasti-dinasti kecil dapat terbentuk, serta sebutkan dinasti yang memiliki kekuatan lokal yang sering terlibat dalam peperangan. Dinasti kecil ini dapat terbentuk melalui beberapa cara. Yang pertama, perebutan kekuasaan, warisan, perkawinan strategis, pemberontakan, dan pengaruh agama. Beberapa dinasti ini memiliki kekuatan lokal dan sering terlambat peperangannya, termasuk dinasti Mamluk, Safawi, Qajar, Sasanid, Chola, dan Lodi. Dinasti-dinasti ini memainkan peran penting dalam sejarah politik dan militer di wilayah masing-masingnya. Lanjut pada soal nomor 6, implikasi sejarah peradaban Islam dalam moderasi beragama. Menurut saya, sejarah peradaban Islam dalam moderasi beragama sangat penting untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis, dengan menekankan toleransi, perbedaan pendapat, kontribusi ilmu, prinsip keadilan, serta pengalaman ulama dan pentingnya dialog antar kita gitu. Karena sejarah peradaban Islam ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam mempromosikan moderasi beragama di era modern ini. Baik, langsung saja pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Apa ibrah yang kamu dapatkan dari pembelajaran sejarah peradaban Islam dalam bersikap? Nah, untuk ibrah yang saya peroleh dari pembelajaran tentang sejarah peradaban Islam ini, mengajarkan saya untuk bisa menjadi individu yang lebih baik, lebih toleran, dan lebih peduli terhadap orang lain. Saya jadi mengetahui bagaimana perjuangan-perjuangan sejarah Islam pada masa terdahulu, dan saya juga banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam pembelajaran sejarah peradaban Islam ini. Mungkin cukup sekian jawaban ulangan akhir semester saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.